Baik, selanjutnya terkait dengan kecelakaan kerja, resiko kecelakaan kerja, ini juga tidak hanya terbatas di dalam pabrik atau tempat kerja kita semua, namun juga dalam definisi kecelakaan kerja sesungguhnya itu adalah mencakup perjalanan dari rumah pekerja menuju tempat kerja dan juga sampai pulang ke rumah. Nah, untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada bapak-bapak dari Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk memberikan paparan kepada kita semua terkait dengan perlindungan pekerja dari kecelakaan lalu lintas dan tindak kriminal di jalan raya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Cabang SPSI Kabupaten maupun Kota Bekasi, Bapak narasumber dari Apindo, dari BPJS Ketenagakerjaan, Pak Ahmad Mutajam dari narasumber pertama dari PPNO, ya Pak. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul atau bertemu di kantor Serikat Pekerja seluruh Indonesia, kabupaten maupun kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya berdiri di sini mewakili Kasat Lantas yang kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir mengingat ada acara di Polda untuk sertijab dari Wakil Direktur Lalu Lintas. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tadi menyimak dari Ketua Cabang dari bulan Bakti K3 ini dengan tema peningkatan perlindungan secara menyeluruh. Itu sangat luas makna dan dalam maknanya untuk kita semua, terutama anggota Serikat Pekerja. Apa kaitannya dengan lalu lintas di sini, Pak? Kita bicara dengan kaitan dengan lalu lintas, karena setiap kita bergerak di jalan, kita keluar dari rumah ke jalan, itu sudah mengandung resiko atau kita ada di ruang lalu lintas. Di sini pimpinan tadi dalam tema bulan Bakti K3 tahun 2023 ini melindungi kita semua atau rekan-rekan anggota SPSI semua secara menyeluruh. Di sini sudah hadir dari BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin saya juga baru ketemu nih hari ini, padahal mungkin produk saya yang setiap hari beliau memproses di BPJS Ketenagakerjaan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini kayaknya saya biasa berdiri, kalau nggak berdiri itu nggak enak. Nah, kita berdiri aja. Biasanya ibu-ibu senang yang berdiri, jadi saya berdiri aja. Ini kita sarung kita tentang lalu lintas, yaitu Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Itu diantaranya yang kita pakai atau yang sering kita produknya atau hasilnya kita
gunakan, baik itu di untuk perlindungan kecelakaan tadi maupun perlindungan yang lainnya. Thanks. Nah, ini sebelum ke materi yang lain, nah, ini untuk kita gambarkan aja, gambaran kita bahwa Kabupaten Bekasi khususnya ini di luar dari Kota Madia, luas wilayah 1.224 km persegi. Kalau dibanding dengan 5 wilayah Jakarta dan tambah Kota Madia Bekasi ini masih luas Kabupaten Bekasi. Itulah yang menjadi permasalahan yang ada. Ini kita mempunyai 17 polsek, Pak, dari sekian wilayah itu dengan 3 juta penduduk lebih, dan 17 polsek dan 23 kecamatan. Kemudian ditambah lagi dengan 14 kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi ini dan 7.600 perusahaan. Itulah yang sehari-hari kita nikmati, kita lihat lalu lintas dari mulai jam 06.00 sampai jam 6 pagi lagi, 24 jam lalu lintas di Kabupaten Bekasi ini berjalan terus, nggak ada tidurnya. Mungkin kota yang paling bergerak terus dari Kabupaten Bekasi. Rekan-rekan sekalian mungkin bisa merasakan sendiri ya, kan di pekerjaan ini ada 3 shift kadang-kadang ya. Jadi dari mulai pagi sampai pagi lagi ini lalu lintas terus berjalan. Inilah penyumbang-penyumbang tadi yang dilindungi atau disemangati oleh ketua tadi untuk melindungi anggota kita dari kecelakaan. Ini data yang kita punya 2 tahun terakhir, 2021 ke 2022. Contoh 2 tahun aja. Kenapa 2021 ini 11.060 kejadian kecelakaan lalu lintas. Ini secara keseluruhan. Nanti kita bisa bagi yang khusus karyawan swasta. Kemudian naik di 2022 1.525. Tahun kemarin itu 1.525. Di jajaran Polda Metro, kita ini Kabupaten Bekasi ini nomor 2-nya angka kecelakaan tertinggi setelah Jakarta Timur. Tadi apa yang disampaikan Pak Multajam berbanding lurus dengan data yang kami punya. Gimana? Tadi ada korban yang usianya nanti ada usianya. Bayang usia. Usia korban. Ya. Kita lanjut nanti kita bisa. Kemudian ada peningkatan di tahun 2022 ini sekitar 28% jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas. Kenapa bisa naik? Dari mulai 2021, 20, 2021 ini kan kita dibatasi dengan PPKM dan masih pandemi. Jadi kegiatan masyarakatnya atau itu akan berpengaruh terhadap lalu lintas kita, akan berkurang. Masuk ke 2022 tingkat 28%. Nih, untuk yang di bawah ini, untuk korban 2021 ini khusus yang saya catat yang karyawan.
809 kejadian, meninggal 21, luka beratnya 82, luka ringannya 706. Kemudian 2022 1033, kemudian meninggalnya 33, luka beratnya 114, luka ringannya 886. Ini untuk yang karyawan swasta, mungkin tadi jadi dasar masukan ke yang disampaikan Pak Multajam, karena apa, data kita ini Bank Dunia pun tadi, dari dunia pun akan ngambil dari data IRSMS yang kita buat. Jadi lebih detail lagi, nanti yang karyawan PT NUK berapa itu ada kelihatan. Cuman kita nggak sempat karena kemarin suratnya hanya 1-2 hari ini baru. Jadi nanti bisa dirinci satu persatu, dan perusahaan mana bisa kelihatan. Itu ada di data kami, database-nya di IRSMS. Termasuk yang digunakan tadi Pak Multajam sampaikan datanya dari IRSMS. Demikian untuk kecelakaan ini yang tadi disampaikan sangat kebanyakan ruginya, Pak. Ya kan? Kerugiannya baik material maupun material, ya rugi kita. Sangat rugi. Tadi disampaikan Pak Multajam, baru jari yang 4 aja udah nggak berlaku kita kayaknya jadi manusia kan. Baru jari tangannya 4 aja udah nggak kepake lagi. Makanya dalam hal ini kita juga menyampaikan atau berpesan terhadap rekan-rekan ini, mumpung dalam forum serikat yang biasa menyampaikan ke anggotanya, lebih baik terlambat di jalan daripada kita buru-buru kecelakaan. Karena yang akan menanggung resiko tadi ya mulai dari keluarga, orang tua, anak, atau yang ganggunya keluarga, itu akan kena imbasnya akibat dari kecelakaan ini. Walaupun dalam hal ini dijamin sama ibu dari BPJS TK, pengobatannya dijamin, ya kan, masa tuanya dijamin, ya kan, tapi hindarilah kecelakaan sebisa mungkin. Jadi kita berprinsipnya kalau di jalan ini jangan seperti anak gadis, Pak. Kita ibaratkan anak gadis lah ya. Kalau anak gadis ini kadang-kadang suka pengen dilihat sama orang ya. Narper ya? Nah, seperti itu, Pak. Nah, kalau di jalan jangan kayak gitu, sebaliknya. Kalau mama gimana? Nah, mama mah biasanya enggak. Nah, jadi suka pengen diperhatikan yang lain. Jadi kita kalau berkendara di jalan karena haknya sama, jadi jangan pengen dilihat orang lain. Anggapan kita pasti mobil itu atau kendaraan itu melihat sama kita, belum tentu, Pak. Iya kan? Kita pengen dilihat tapi belum tentu. Makanya lebih baik kita yang memperhatikan kendaraan yang lain. Itu untuk tipsnya untuk aman berkendara di jalan ya seperti itu. Jadi jangan kita pengen diperhatikan sama yang lain, dari yang kita aja yang memperhatikan yang lain. Karena apa? Gerakan di jalan itu 1 detik ban bergeser akan fatal akibatnya. Apalagi nanti di sini, nah ini black spotnya di wilayah kita. Ini baru 3 yang saya masukkan, sebetulnya lebih dari 7 tempat black spot kita. Ini dari mana kita ambil? Dari data kecelakaan tadi, Pak, dengan rumus ekuivalen pembobotan. Jadi kalau kecelakaannya di suatu titik, radius 0 sampai 500 meter, dalam jangka waktu 2 tahun, kalau kecelakaannya lukanya berat, nilainya 5. Kalau luka ringan, nilainya 1. Kalau meninggal, nilainya 10. Jadi dalam rumus tersebut sudah memenuhi angka 30 dari titik tersebut disebut black spot atau daerah rawan kecelakaan. Kita banyak ini sepanjang
Ini contoh Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Inspeksi Kalimalang, mungkin yang bapak-bapak biasa lewat, Serang Cibarusah, kalau yang rumahnya ada yang Serang Cibarusah, nah ada ya. Nah itu disitulah kumpulan-kumpulan black spot, Pak. Kalau kita hitung dalam jangka waktu 5 tahun mungkin akan jadi blind spot, jadi panjang atau black area. Jadi titiknya itu di IRSMS itu hitam semua jalanan itu, gambar tengkorak gitu, dan kita seperti itu. Jadi mohon ke depannya juga sambil menyampaikan ke anggotanya nih dari rekan-rekan serikatnya. Jadi kita kelola manajemen waktunya. Kalau waktu masuk kerjanya jam 7, jadi jangan ngejar kecepatannya, tapi bangunnya yang dikejar lebih pagi. Kalau ngejar kecepatannya, nah ini sering kejadian di jalan. Karena dari sekian tadi data kecelakaan itu, setelah kita hitung dan analisa dari keterangan saksi maupun dari yang diperiksa sama kita, akibat dari kelalaian manusianya itu, human error-nya. Kelalaian dia, ada yang ngantuk. Ini minggu-minggu kemarin tuh sering shift, kalau malam shift 2, shift 3 ya. Shift 3 ya. Pulang pagi ngantuk, mobil kontainer segitu gedenya aja masih ditabrak, Pak. Kan kita nggak bawa kabar ya, nggak ada ya. Yang masih nancep termasuk pakai handset. Iya. Karena pulang sambil dengerin musik naik motor. Handset Android pun. Iya, seperti itu. Ada fotonya di kita. Padahal itu besi, Pak. Karena apa? Helm kita dari plastik, yang ditabraknya besi, ya kan, buatan kita kulit, ini ya kalah. Kita akan jadi penyok. Biarpun helmnya mahal seberapa, karena itu lawannya besi kontainer, pojokan kontainer. Kemudian lanjut jenis kecelakaan. Jenis kecelakaan. Nah ini faktor-faktornya yang kita faktor manusia, tidak disiplin, emosional, konsentrasi kurang, ada yang kurang terampil, ngantuk atau lelah, ini yang paling banyak nih, yang dari data tadi. Kemudian mabuk ada, kalau masuk di sini ada semua, termasuk tidak disiplin. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan, kita pengen celaka aja bayar. Ya, rekan-rekan melihat sendiri kan di kita, di sepanjang jalan kita pengen celaka aja bayar. Contohnya, kalau jalan Serang Cibarusah ada nggak ya? Nah, dobrak. Ya, U-turn. Nah, sekarang lagi dibagusin. Mudah-mudahan ke depan bisa turun. U-turn, ada paugahnya, kita muter di situ, bayar kan 1.000. Padahal itu lebih bahaya, udah mengintai. Jadi di situ tuh di U-turn itu jangan salah, Pak. Malaikat maut itu, Israel itu udah rekam aja tuh. Nah itu. Jadi hati-hati, Bapak. Biarpun kita bayar, belum tentu kita diselamatkan oleh yang mutarain itu. Tetap kita waspada karena kita sebagai pengemudinya melihat di sana ada kendaraan kenceng apa enggak. Kalau nggak ada, baru boleh kita belok. Seperti itu. Jadi U-turn sepanjang jalan jalan yang tadi yang dimasuk di black spot itu rekaman CCTV-nya malaikat Israel itu udah merokok, Pak. Jangan salah. Itu. Jadi lebih hati-hati lagi ke depan. Karena apa? Hal-hal tersebut itu bukan karena penegakan hukum aja. Biar kita hukumin aja nggak ada ini. Kembali lagi ke kesadaran diri kita.
kesadaran diri kita dengan merubah manajemen waktu tadi, bukan kecepatan yang ditambah, tapi bangun paginya yang dimajukan, ya kan? Kalau untuk berangkat kerja, biar sambil bisa nyantai, nggak buru-buru. Jadi manajemen waktu juga mempengaruhi terhadap banyaknya kejadian tadi. Kita atau saya dan ibu yang lainnya nggak bisa sendiri berbuat. Dengan kayak gini, saya juga sangat bersyukur bisa menyampaikan. Karena kadang-kadang walaupun saya kantornya ada di tengah-tengah kawasan, jarang yang serikat ini main tukar pikiran juga jarang, apalagi PT NOK belum ada nih. Nah, nanti Pak Mutaja. Ya, enggak, saat kayak gini aja silaturahmi itu kita untuk tukar pikiran gimana Pak, biar enggak anggota saya nggak banyak kecelakaan, seperti apa tipnya nanti yang akan dikasih tip-tip sama Pak Januar di bagian ya ini Kasubnit Kamsel keamanan keselamatan. Jadi ada cara-caranya, cara mengemudi yang benar. Kalau memang waktunya cukup ya nanti disampaikan, kalau enggak nanti ngundang lagi Pak Eri, ya kan, Pak Januar. Karena tadi waktunya hanya 10 menit atau 20 menit. Itu kita bahas yang biasa kita temui di jalan. Mekanismenya. Nah ini yang sering mungkin biasanya serikat yang dapat aduan dari anggotanya kalau terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, karena apa? Yang biasanya datang ke kantor ini serikatnya yang disuruh, anggotanya memang ada serikatnya, ya serikatnya yang disuruh. Seperti inilah mekanismenya untuk pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas. Ini kecelakaan itu ada dua ini, kalau ganda ini ada lawan, berarti motor dengan motor, motor dengan kendaraan, atau motor kendaraan dengan orang, jadi ganda. Ada juga kecelakaan yang sendiri atau auto control. Motor dengan sapi itu Pak? Ya? Motor dengan sapi itu? Ada juga. Tahun 2004, siapa yang udah kerja di Jawa BK 2004? Ada belum? Ada, Bu ya? Ibu ngelihat nggak? Waktu di Jawa BK itu 2004 itu kebo masih banyak Bu ya? Nggak ada, sekarang nggak ada. Nah, dulu diumbar Pak. Kerbau itu diumbar. Itu berhentinya kenapa? Ada, dia malam aja nggak pulang. Kerbaunya tidur di jalan, ditabrak pengendara motor. Saya proses itu yang punya, karena membiarkan hewan-hewannya liar sehingga mengakibatkan kecelakaan. Jadi sekarang kan nggak ada lagi yang liar itu. Kebaunya lain sekarang yang liar. Kalau 2004 itu kebaunya 4 kakinya. Kalau sekarang 2, gitu kan? Nah, yang 2 kaki banyak yang berkeliaran. Ya, nah, itu. Ini kemudian yang perlu dibawakan yaitu fakta kejadiannya, otomatis kronologisnya, kemudian surat-surat kendaraan, identitas yang terlibat. Nanti produk dari kita berupa laporan polisi maupun surat keterangan. Surat keterangan ini untuk apa? Untuk mempercepat proses, karena orang kecelakaan masuk rumah sakit, Pak, ini segera diambil tindakan. Kalau LP ini kan memakan waktu 2-3 hari pembuatannya, kalau suketing langsung. Jadi surat keterangan ini untuk menolong atau mempercepat proses supaya si korban itu cepat diproses. Kalau kecelakaan itu ganda, nanti akan dijamin oleh jamin pertama. Di sini sebetulnya kurang 1. Kalau nanti Pak Erik undang, ada jasara harja. Jasara harja kalau kecelakaannya ganda. Kemudian ada limitnya, setelah limit habis timbul jaminan lanjutan oleh BPJS, baik kesehatan maupun ke tenaga kerjaan. Ini untuk apa? Kesemuanya untuk melindungi atau
membiayai si korban kecelakaan ini. Kenapa kita bawa ini ya tadi temanya melindungi secara menyeluruh ini berarti dari mulai orang itu kejadian sampai perawatan dan pasca kejadian. Nah, pasca kejadian ya bagiannya nanti dari BPJS Ketenagakerjaan tuh, sampai jaminan hari tuanya. Kalau untuk di kita di Laka ini hanya untuk pertolongan pertama. Karena apa? Orang kecelakaan itu belum tentu bawa duit. Masuk rumah sakit kadang-kadang yang ditanya siapa yang bertanggung jawab, kan kayak gitu rumah sakit. Nah itu seperti itu. Jadi kita surat dari kita atau produk kita akan digunakan sebagai surat jaminan baik oleh Jasara Harja maupun BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kaitan tadi mungkin karena yang sering kita dengar akhir-akhir ini tentang kejahatan di jalan ya yang kemarin sesuai dengan suratnya. Sebetulnya kejahatan itu ya kalau kita kategorikan, kita bagikan ya hanya sama. Cuman untuk memudahkan atau mengklasterkan kejahatan itu kita bagi karena di jalan itu ya, kejahatan jalan itu sebetulnya pasalnya juga hanya sama dengan ini. Pasal di 365 KUHP ini sebetulnya ancamannya cukup tinggi Pak. Dihukumnya selama 9 tahun. Ancamannya. Ya kan? Suatu perbuatan atau yang didahului oleh ancaman kekerasan atau kekerasan dengan maksud apa? Untuk memudahkan perbuatan kita. Contoh dengan pakai celurit, diacung, makanya berhenti, ya kan? Atau langsung ditembak motornya atau orangnya, sehingga kita memberikan. Jadi untuk mempermudah kejahatan itu, itulah klaster kita dinamakan kejahatan jalanan. Di sini juga diatur juga di pasal 2-nya, kalau perbuatan itu dilakukan 2 orang atau lebih atau sampai korbannya meninggal dunia, sampai hukumannya seumur hidup atau hukuman mati. Jadi udah diatur ranahnya sebetulnya ini kan ranah kriminal umum di Reskrim. Kita menyampaikan sesuai dengan apa yang diminta dari rekan-rekan. Untuk tim-tim ini ya kita khususnya yang kerja shift malam itu diupayakan nyari teman lah. Maksudnya nyari teman tuh kalau berkendara, apalagi jalur Kalimalang itu sebelum dulu presisi main itu kan tiap hari hampir laporan orang bacok, orang begal, ya kan. Begal itu nggak ada, ya inilah pasalnya yang pasal 365 ini, karena begal itu kan bahasa klaster lah. Jadi berjalannya harus ada teman nggak, berteman lah, ada 2-3 kendaraan ya bareng gitu kan. Tapi jangan sampai salah nanti yang diminta teman malah calon pelakunya, calon begalnya kan gitu. Jangankan Bapak, ya kan, teman saya aja ada, polisi aja begal juga ada, kebangetan gitu ya kan, karena kalau udah tarik ke kejahatan ada Pak. Kalau bukan kita cerita biar itu di anggota Cikarang Timur gitu. Di Maspol yang kerjanya kalau di Maspol kan keliling malam, dibegal. Ya. Kenapa? Ya hilang. Itu mungkin sekilas tentang kecelakaan lalu lintas tadi. Bedanya dengan pidana umum tadi, kalau kecelakaan lalu lintas ini perbuatannya enggak disengaja. Kalau tadi kayak begal tadi ini emang udah diniatin. Makanya prosesnya kalau nggak disengaja ini di kantor Laka, di tempat saya di Kalimalang. Nanti
Kabupaten Noken di mana? Jauh nggak? Ya, MM 200 ya. Kalau apa demo itu mah haknya silakan aja ya. Yang penting kalau demo itu kan haknya. Yang penting ya apa tertib dan enggak anarkis kan gitu, sehingga dilindungi sama undang-undang kan gitu. Kalau kita kenapa kalau rekan-rekan demo wah dijagain polisi, polisi ini karena udah keikat dengan pedoman kerjanya di catur prastia yang kedua ini, melindungi, iya kan, melindungi jiwa, raga, harta benda dan hak asasi manusia. Itulah yang kenapa sebenarnya harus melindungi manusia ini kan nggak hanya karyawan aja, semuanya dilindungi kan gitu. Jadi kalau nggak kadang-kadang ya ibu-ibu nih ya kalau nggak dijagain nggak seru gitu kan, nggak seru itu. Jadi jangan salah anak polisi ini benci dengan benar, bukan, karena itu tadi pedoman kerjanya dia melindungi jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Itulah yang ditanamkan. Karena siapapun yang namanya ada ancaman jiwa terhadap orang, ya kan, pasti akan dilindungi. Itu sekilas tentang kecelakaan lalu lintas. Untuk lainnya mungkin tip-tip nanti cara berlalu lintas kalau masih ada waktu, mungkin kalau enggak ya dicukupkan, lain kali bisa kita bertemu atau kita sharing. Saya kalau didatangi atau kedatangan rekan-rekan serikat dari serikat apapun, senang kita bisa bertukar pikiran gitu. Justru disitulah kita akan saya menyampaikan ke dua tiga orang ini akan menyampaikan ke anggotanya. Jadi nyampailah semua, nggak hanya untuk kita atau yang pernah tahu aja, enggak, untuk semua. Karena kalau udah semuanya tertib, nggak ada lagi nanti ibu dari BPJS nggak akan melakukan pekerjaannya lagi, karena udah tertib, iya kan, nganggur kita mendingan nganggur, nggak ada kecelakaan. Sehari itu saya 2 kali kecelakaan tuh Pak, di kabupaten itu minimal 2 kali sehari. Makanya itu hitung tadi 1.500 dibagi 11 bulan dibagi 30 hari, nah itu ketemunya 2, 3 sampai 4 kali sehari. Kalau udah kecelakaan, kadang-kadang kan bawaan panasnya dari jalan sampai ke kantor saya Pak, ributnya dari jalan sampai ke kantor. Nah, di situ. Jadi silakan sampaikan juga ke rekan-rekan anggota SPSI yang lainnya, dan kita pun membuka dalam hal ini karena ya kita untuk mensosialisasikan ini. Kalau dipasangin di panjang luar tiap hari masangin spanduk, dari ini kagak dibaca itu Pak. Iya, nggak dibaca, lewat aja, apalagi udah kesiangan nih, jam 7 masuk, udah ngebut di jalan itu. Lampu merah aja diterobos, ya kan? Itu tadi mohon disampaikan juga, jangan memacu kecepatannya. Kalau mau selamat, mending bangunnya yang lebih awal. Untuk tip kita sampai ke tempat kerja kita selamat, sampai pulang lagi ke rumah juga selamat. Pulang juga gitu, jangan buru-buru. Tentang udah ditelepon istrinya, buru-buru, ini udah nggak ingat lagi aturan di jalan, kita belok kanan nggak ngeliat spion, ya kan? Nah seperti itu. Kadang-kadang beloknya salah, belok kanan malah belok ke kiri, ya kan? Itu aja mungkin. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.